Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami, tim dari saham hari ini. Kami sebenarnya senang sekali membahas tentang investasi, terutama target investasi di tahun 2026. Itu tidak lebih untuk mengingatkan diri sendiri ya, dan tim agar di tahun depan itu lebih hati-hati dalam berinvestasi dan agar memperoleh prospek cuan atau profit yang maksimal di tahun depan. Materi kali ini yang akan kita sajikan, yang pertama tentang analisis tren investasi, kemudian yang kedua strategi investasi yang efektif, dan yang ketiga proyeksi dan target profit yang akan kita dapatkan. Untuk part pertama tentang analisis tren investasi, bahwasanya perkembangan ekonomi global ini harus kita perhatikan karena akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Dampak kebijakan moneternya seperti suku bunga dan pelonggaran kuantitatif sangat mempengaruhi arus investasi global dan likuiditas pasar. Kemudian pertumbuhan sektor kuncinya seperti teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan juga memberikan peluang investasi yang sangat penting di berbagai ekonomi di seluruh dunia. Itu sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Dinamika pasar saham. Ini pergerakan indeks utama seperti IHSG dan Nasdaq, namun kita ya di IHSG, indeks harga saham gabungan. Ini akan mencerminkan kondisi ekonomi dan memberi sinyal kepada investor tentang tren pasar saat ini. Apakah pasarnya trennya naik atau turun? Kemudian sektor yang menjanjikan itu apa saja? Seperti sektor yang mencakup industri yang berkembang pesat, misalnya teknologi informasi dan e-commerce, sektor yang menawarkan potensi pertumbuhan investasi yang tinggi. Kemudian bagian kedua kita bahas tentang strategi investasi yang efektif. Yang pertama, bagaimana kita memecah portofolio ya. Diversifikasi portofolio ini merupakan teknik penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil dengan mengalokasikan investasi ke berbagai aset. Pada investasi saham, hal ini melibatkan pembelian ekuitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai dan dividen, menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi meskipun resikonya juga signifikan. Pada obligasi dan instrumen pendapatan tetap, ini akan memberikan pendapatan yang lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Namun perolehannya juga tentunya lebih rendah apabila itu profit. Tapi serendah-rendahnya kalau profit tetap menguntungkan. Ideal untuk investor yang mencari keamanan dalam portofolio mereka. Jadi biar tenang, boleh menginvestasikan di obligasi dan instrumen pendapatan tetap. Analisis risiko. Ini merupakan proses penilaian kemungkinan kerugian dalam investasi
membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan mengelola exposure mereka terhadap risiko. Identifikasi risiko pasar. Hal ini meliputi pengenalan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai investasi, seperti fluktuasi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan pasar global, termasuk force majeure seperti bencana alam dan hal-hal yang tak terduga lainnya. Pengelolaan risiko dalam investasi. Pengelolaan risiko dalam investasi ini mencakup strategi untuk mengurangi dampak risiko seperti menggunakan teknik lindung nilai, diversifikasi, dan pengaturan batasan kerugian untuk melindungi aset Anda. Bagian 3 tentang proyeksi dan target profit. Estimasi pertumbuhan investasi tahun depan. Faktor penentu pertumbuhan investasi mencakup kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar yang mempengaruhi keputusan investasi dan risiko-risiko yang terkait. Target presentase profitnya merupakan estimasi keuntungan yang diharapkan dan investasi dalam periode tertentu, yang mana dapat membantu investor dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan. Rencana tindakan yang perlu dipersiapkan. Langkah-langkah mencapai target. Langkah-langkah ini mencakup perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan implementasi yang efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam proyeksi keuangan. Kemudian monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini sangat penting untuk memastikan rencana berjalan sesuai dengan target, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kemudian berikan masukan untuk kenyamanan belajar kita bersama. Terima kasih.